One, two, three. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan intra-industri Indonesia di perdagangan internasional. Yang pertama, pendahuluannya berdasarkan beberapa studi inferensi mengenai perdagangan intra-industri ini, dua orang ahli bernama Greenlee dan Miller sekitar tahun 1989 itu mengelompokkannya menjadi 3 kategori. Yang pertama itu biasa disebut dengan country specific, yaitu di mana identitas perdagangan intra-industri ini untuk industri tertentu ditentukan oleh karakter mitra dagangnya. Yang kedua ada industri spesifik, yaitu perdagangan industri yang banyak dipengaruhi oleh permintaan spesifik dan komunitas industri serta karakteristik penawaran atau biasa disingkat dengan supply. Yang ketiga itu ada policy bias, yaitu identitas perdagangan intra-industri yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan atau kebijakan. Penelitian ini akan lebih difokuskan untuk menguji hipotesis dari industri spesifik tentang perdagangan intra-industri di Indonesia. Dari beberapa alasan perdagangan intra-industri atau biasa disingkat dengan IIT, diferensiasi produk terlihat sebagai penyebab yang terpenting. Seiring dengan itu, adanya perdagangan bebas dan regionalisasi perdagangan atau biasa disebut dengan integrasi ekonomi menyebabkan perdagangan internasional yang terjadi mensyaratkan adanya produk-produk yang makin kompetitif. Produk-produk perdagangan antar negara akan cenderung mempunyai kesamaan atau berada dalam satu kelompok komunitas atau identitas perdagangan intra-industri akan makin meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada usaha untuk menguji hipotesis industri spesifik dalam perdagangan intra-industri. Dari penjelasan ini dapat menjawab permasalahan tentang yang pertama, seberapa tingkat perdagangan intra-industri di Indonesia di pasar dunia selama ini. Yang kedua, produk-produk apa saja yang dominan dalam perdagangan intra-industri Indonesia di pasar dunia. Dan yang ketiga, faktor-faktor apakah yang sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perdagangan intra-industri di Indonesia. Sebuah karakteristik perdagangan suatu negara yang terlihat dalam banyak teori dan diakui semakin penting di dalam dunia perdagangan internasional ini adalah perdagangan intra-industri. Perdagangan intra-industri ini biasanya terjadi ketika sebuah negara mengekspor maupun mengimpor produk yang klasifikasinya sama. Perdagangan jenis ini berbeda dengan perdagangan intra-industri, yaitu suatu negara mengekspor dan mengimpor produk yang berbeda klasifikasinya. Teori perdagangan tradisional ini hanya mencakup tentang perdagangan intra-industri, tetapi perdagangan intra-industri merupakan bagian penting dalam perdagangan internasional. Kita simpulkan bahwa perdagangan intra-industri itu merupakan suatu fenomena ekonomi yang merefleksikan kompleksitas produksi pada pola perdagangan di dunia yang belum sepenuhnya dibahas oleh teori perdagangan internasional terlebih dahulu. Perdagangan intra-industri dapat meningkatkan keuntungan perdagangan yang lebih besar dan khususnya diferensi produknya sangat penting dalam mendorong terjadinya perdagangan intra-industri yang memberikan berbagai macam variasi produk yang dapat dipilih oleh konsumen. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat kita peroleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, identitas perdagangan intra-industri ini atau biasa disingkat dengan PPI Indonesia ini itu terjadi selama kurun waktu sekitar tahun 1980 sampai 1997, termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dapat kita lihat bahwa dari 23 kelompok industri berdasarkan E6 yang diteliti dalam penelitian ini, terdapat 12 kelompok industri yang cukup konsisten dan mempunyai indeks PPI-nya tuh di atas 40%. Yang kedua, dilihat dari perkembangan indeks dan nilai PPI. Yang kedua itu dilihat dari perkembangan indeks dan nilai PPI Indonesia itu berdasarkan streak dalam kurun waktu 1980 sampai 1997 dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kecenderungan yang meningkat yang cukup signifikan. Hal ini
menandakan adanya kecenderungan positif bagi perkembangan intraindustri Indonesia di sektor manufaktur untuk makin dikembangkan di masa yang akan mendatang. Ya, selama kurun waktu 1980 sampai 1997 itu diketahui pula bahwa komunitas yang memiliki indeks perdagangan intraindustri sangat tinggi secara cukup konsisten pada periode itu hanya terdapat 30 komunitas atau setara dengan 18,99% dari 158 komunitas industri manufaktur Indonesia. Hal ini makin memperjelas bahwa secara umum indeks perdagangan intra Indonesia masih sangat rendah